Hai, halo semuanya. Balik lagi sama Rehan. Kemarin kayak ngetek terus tiba-tiba baru setengah jam mati. Gue nggak tahu deh ini kenapa, ada apa ya. Eh gue sih liatnya kayak lagi crash HP gue waktu itu, lagi ngehang gitu sih. Emang lagi beberapa hari ini gue HP ini lagi, maksudnya nggak kerawat ya. Biasanya kan kalau kita ngecas gitu, gue udah biasain sih belakangan ini kalau misalnya ngecas udah tuh gue nggak bakal gue pegang-pegang HP, gue pasti bakal main laptop aja gitu. Toh kan di laptopnya kita bisa buka WA, Instagram, Twitter, yang lain-lain kan, tele. Sampai gue baru tahu ternyata buka get kontak aja tuh bisa di web ya. Ini gue baru tahu deh. Nah, gara-gara gue kemarin-kemarin kalau ngecas itu sambil kalau lagi lagi ngecas tapi tetap gue mainin nih, karena gue lagi apa ya kemarin ya, lagi nonton YouTube gitu, lagi belajar gitu kan, tapi dari YouTube gitu, baca ininya, belajarnya. Nah jadinya udah ya semingguan ini deh gitu. Jadi wah nih kok HP gue tiba-tiba ngecasnya tidak secepat yang seperti biasanya. Cuman gue tahu sih caranya gimana biar back to normal lagi gitu. Biasanya sih gue langsung restart aja. Maksudnya kan HP kan kalau nggak salah tuh perlu tuh di restart juga. Jadi kadang kalau misalnya HP lu pas lu tinggal tidur bangun pagi, kok nggak bisa nih pakai fingerprint nih, harus masukin pin lu dulu atau misalnya password lu dulu. Itu biasanya ke restart tuh, dia udah ada restart otomatisnya. Jadi kalau mau nge-restart pas mau ngidupin, kalau lu pakai password atau pin, nah lu harus masukin password atau pinnya. Jadi nggak bisa langsung kayak Face ID atau fingerprint. Gue nggak tahu kalau misalnya di iPhone kayak gimana, itu sih biasanya di HP gue ya, di Android nah kayak gitu, di Samsung. Nah makanya kemarin tuh giliran gue kayak baru setengah aja, pas gue udah selesai, udah sejam atau berapa gitu ngoceh-ngoceh, lah tiba-tiba di save-annya cuma setengah jam kepotong kayak gitu ya. Kalau nggak dimasukin juga sayang juga. Cuman ya udah deh akhirnya gue masukin juga ya. Kalau nggak salah kemarin tuh, ini gue terakhir ya gue lihat tuh, kita lagi ngebahas soal masih dari Land Today, dari merdeka.com. Ini yang judulnya Tampan dan Sukses, ini sisi lain para menantu konglomerat yang banyak diketahui. Kemarin tuh juga pas lagi di judul yang ini agak mepet ke siapa namanya, Pak Yusuf Hamka. Sedikit yang gue tahu dari scroll sosmed selama, kalau misalnya gue lagi santai gitu, lagi istirahat habis kelas gitu. Nah itu yang gue tahu. Nah cuman kayak gue bilang, menarik juga nih kalau misalnya gue coba, gue kan lagi viralnya Crazy Rich gitu ya, gimana kalau misalnya gue bener-bener ngebahas orang kaya nih, yang maksudnya bener-bener Crazy Rich ya, bukan lu Crazy Rich gara-gara flexing ternyata duitnya bukan duit bener gitu kan. Gue jadi ingat kata kasino deh, wah sok kaya lu, kayak duit bapak lu halal aja. Bener juga nih kata kasino ya. Nah yang tadi kan ada menantunya konglomerat tuh. Pertama ada Michael Damajaya, menantunya Pak Haritanu Sudibyo. Terus ada Wakid Khalid, nih menantunya Pak Yusuf Hamka yang punya tol. Gue lihat dulu tolnya apa ya, kemarin belum sempat gue sebutin ya. Cuman tol yang Cawang ke Tanjung Priuk Ancol tuh, yang di atas itu ya kalau nggak salah ya. Ini udah ada nih langsung dari, kok malah dari artikel ini ya, rumah123.com. Judulnya di sini 7 komplikasi daftar jalan tol milik Yusuf Hamka, total aset sampai 15 triliun. Wah anjir, asetnya dia 15 triliun kan, drill gitu nih. Pertama nih ada ruas tol Insinyur Wiyoto Yono Cawang Tanjung Priok. Nah ya bener nih, Wiyoto Yono yang ini nih. Ini kayak gue agak familiar, siapa ya Wiyoto Yono ini ya. Nih coba di kompas.com kita cross lagi ya, ini masuk terus. Siapa Wiyoto Yono yang diabadikan jadi nama tol layang pertama di Indonesia? Artikelnya gue dapat dari kompas.com. Nama Wiyoto digunakan sebagai penghormatan atas jasa dan kontribusinya. Wiyoto Yono adalah orang dibalik pembangunan sejumlah jalan layang di ibu kota, termasuk Jalan Layang Cawang Priuk. Pada pertengahan April 79, Wiyoto adalah orang yang melontarkan perlunya pembangunan jalan layang untuk mengatasi kemacetan ibu kota. Berarti dari akhir 70-an aja udah macet ya. Ini ada foto bapaknya Wiyoto Yono yang merupakan dirut Jasa Marga
dan dia sudah meninggal di tahun 88, Desember 88. Oh gitu. Ini bagus ya, maksudnya karena kontribusinya gitu. Jadi kehidupan lu sama lu hidup tuh ada meaningnya gitu. Bener ya kata peribahasa gitu, kalau misalnya gajah meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan nama. Jadi lu harus tetap jadi orang, misalnya kalau orang yang baik gitu bakal dikenang gitu. Atau misalnya lu kayak ini ya, kayak Buya Hamka deh gitu, di dalam satu keluarga ada orang yang sukses banget, nah pasti namanya dipakai tuh, kayak Buya Hamka, Khairul Tanjungnya dipakai kan, Hari Tanu Sudibyo, nah itu gitu yang kayak gue kepikiran, nama gue cuma 2 kata, nggak ada nama, kayak nggak ada nama keluarga atau ininya nih. Asik, gue coba kalau misalnya sukses kan bisa tuh anak-anak gue pakai namanya gitu, ada nama keluarga dari yang orang suksesnya gitu kan. Lalu kan kadang kalau gue lihat sih beberapa temen gue namanya tuh adalah gabungan dari nama orang tuanya gitu. Bapaknya Budi, ibunya Aisyah, jadi Busyah gitu misalkan. Duh, gue kepikirannya gitu ya. Terus balik lagi, tol apa aja yang dipunyain sama seorang Yusuf Hamka. Yang kedua ini adalah tol pelabuhan. Tol pelabuhan yang mana nih? Ruas tol ini merupakan lanjutan dari tol R. Yono sepanjang 13 km melintasi Jakarta Utara. Bagi orang Jakarta, ruas tol ini cukup familiar disebut tol Ancol atau Pluit karena menjadi jantung wilayah perbatasan. Ruas tol pelabuhan yang sudah beroperasi ini hanya juga akan disambung oleh tol pelabuhan 2 yang juga nanti dibangun oleh Yusuf Hamka. Bener ya, enak ya kalau punya tol kayak gini ya. Lu bagaimanapun juga nanti orang-orang bakal terus pakai tol juga ya, mau macet, mau tiba-tiba jalannya jelek gitu kan. Bukan jelek juga, maksudnya kalau jalannya nih jalan sini agak kurang enak nih, geradakan, jadinya shockbreaker gue rajin rusak misalkan gitu. Terus yang ketiga ada ruas tol Bogor Outer Ring Road. Ini yang ini nih, yang biasanya kalau Bogor, tapi bukan yang lu tiba-tiba nyampe Bogor tuh langsung keluaran terminal Baranang Siang, kayaknya bukan gitu ya. Ini yang ke IPB Dramaga gitu. Correct me if I'm wrong gitu. Gue juga jarang-jarang main ke Bogor. Cuman lihat dari gambarnya aja sih. Di sini dia punya 11 km. Wah, anjir, tuan tanah, bisa dibilang tuan tanah juga ya. Katanya total investasi dari ruas jalan tol ini mencapai 1,6 triliun dan selesai dibangun di tahun 2009. Next, keempat, ini adalah tol Depok Antasari. Wah, anjir. Ini Andara gitu ya, yang kesini-sini nih, bener nih. Wah, ini tol-tol yang maksudnya jarang kita, maksudnya gue bertahu nih ternyata dia yang punya jalan tol. Biasa kita lewat loh gitu maksudnya. Di sini keterangannya tol Depok Antasari juga menjadi salah satu portofolio kepemilikan dari Yusuf Hamka melalui entitas dari PT Citra Wasputoa. Jalan tol yang kerap disebut Jalan Tol Andara ini memiliki panjang 21 km dan menjadi salah satu ruas tol yang sangat penting di koridor selatan. Gila, yang biasanya kalau mau ke Bogor kan pasti lewat sini enak nih. Raffi Ahmad pasti sering lewat sini ya. Sultan Andara. Next, yang kelima ada tol Soreang Pasir Koja. Ini udah ke dekat Bandung ya. Ruas tol yang dipunya sama Yusuf Hamka ini sepanjang 10,55 km yang menghubungkan kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ruas tol Seroja ini telah beroperasi sejak 2017 silam. Ini kepemilikan kosensi jalan tol ini melalui anak perusahaan CMNP, yakni PT Citra Marga Lintas Jabar sebesar 69,32%. Berarti nggak semuanya juga ya gitu ya. Gak apa-apa, saling berkolaborasi untuk kepentingan bersama ini kan. Jadi kalau misalnya jalan tol kan ini mempermudah kita ya, maksudnya kalau mau kesini udah nggak perlu macet lagi, bisa sesuai tepat waktu. Nah kalau misalnya bebas hambatan kan, gue rasa kalau misalnya lu bawa mobil atau motornya itu sesuai dengan kapasitas mesinnya gitu, nggak ugal-ugalan, nggak gas rem kan pasti jatuhnya lebih hemat ya. Apalagi kan lajunya konsisten tuh, nah itu pasti menghemat
ongkos juga kan, menghemat cost expense yang harus dikeluarkan misalnya kalau lu di bidang logistik gitu. Makanya gue kepikiran ya kalau misalnya kita lagi jalan-jalan nih, gue mendingan mana ya, apa gue nggak usah lewat tol, jadi kan nggak bayar tol nih, enaknya gitu. Kalau nggak lewat tol lu nggak perlu bayar tol gitu. Cuman kan kita narik gasnya itu kan pasti nggak konsisten kan, belum lagi kalau ada lampu merah macet berhenti gitu. Bensin yang keluar tuh sekitar berapa gitu. Nah gue kepikiran, coba kalau gue bandingin, nggak apa-apa deh gue bayar tol, cuman kan gas yang gue injek itu kan konsisten segitu aja gitu. Jadi mesinnya tuh tidak terlalu mengonsumsi bahan bakar yang bisa langsung sekali lu injek pol, kan pasti keluar bensinnya kan lebih pol juga kan. Nah apalagi lu mainnya gas rem kalau misalnya nggak pakai tol, sedangkan kalau misalnya pakai tol kan nggak macet gitu. Nah kemungkinan mana yang costnya lebih murah gitu. Gue sempat kepikiran kayaknya lewat tol ya, jadi nggak apa-apa tuh. Kayak misalnya gue, kalau misalnya gue di Bekasi ya, kalau gue dari Jakarta gue mau ke Bekasi, enak tuh lewat tol Becakayu tuh. Emang lebih mahal sih, orang-orang banyak bilang tol Becakayu mahal ya, cuman pendek kayak gitu berapa belas ribu gitu. Cuman kalau lu pikir lagi ya, itu tolnya kan lu naik gitu, sepi, nggak macet. Wah nggak mungkin Becakayu macet. Daripada lu harus lewat Kalimalang tuh. Kadang kalau lewat Kalimalang berarti kan which is itu ya, kita dari yang tol dalam kota dari BNN tuh terbelok kiri kan. Nah itu kan ada mau masuk ke arah ke arah Kalimalang kan belok kanan tuh di bawah di bawah dia atas yang di bawah jalan tol layang gitu kan. Itu biasanya di situ macetnya lumayan tuh kan, berhenti agak lama atau gimana. Belum nanti ada lagi lampu merah lagi yang deket Tip Top tuh, pondok bambu ya, yang deket KFC situ. Nah jadi gue kepikiran mending lewat jalan tol, gas lu juga enak, dan gue mana berhentinya kan di ujung tol itu ya. Gue kan mau ke Galaxy misalkan gitu. Nah itu kan pasti turunnya di situ, di Kota Bintang kan. Nggak tahu deh per tanggal sekarang nih 30, kan 30 atau 31 sih, tanggal 30 Maret ini apa udah makin panjang apa enggak. Masalahnya kan di lampu merah Bekasi kota tuh udah banyak yang jalan tol layang itu udah banyak di ini ya, udah dipasang gitu malam-malam. Jadi kadang kalau misalnya kita pulang malam, lu dari Sumarekon terus mau ke arah Galaxy gitu, itu kan misalnya udah jam 11 malam gitu, tiba-tiba jalan ditutup karena orang mau masang mau bangun jalan tol layang itu. Jadi kadang gue suka muter, jadi gue muter dulu ke belakang stadion gitu, gue lewat Kayu Ringin. Nah biasanya kayak gitu. Cuman coba deh lu pikir deh, lu komen sama gue, mendingan mana tuh? Lu mendingan lewat tol tapi nggak macet, perbandingan ngeluarin costnya ya, atau lu nggak usah lewat tol tapi nggak bayar tol kan? Apalagi tol sekarang lagi selalu naik gitu ya. Gue kurang tahu juga sih bakal apa nih yang dipikirin kalau misalnya kayak gini, apa tol dinaikin biayanya. Mungkin ya costnya mereka perlu juga kali, mungkin gara-gara mau bangun jalan tol yang baru-baru lagi kan. Next ke-6 ini tol yang dipunyain sama Yusuf Hamka, ada Cileunyi, Sumedang, Daun. Tol masih di sekitaran Jawa Barat ya. Next yang ke-7 ada Tol Waru Juanda. Ini di Jawa Barat juga. Kalau tol dalam kota tuh siapa yang punya ya? Coba gue cari ya. Owner tol dalam kota. Kayaknya bukan punya ini deh. Ternyata tol dalam kota itu punya ini ya, punya negara. Jalan tol layang dalam kota, emang layang? PT Jakarta Toll Road Development. Itu ini bukan. Lingkar dalam Jakarta, tol dalam kota. Dikelola oleh PT Jasa Marga dan PT Citra Marga Nusapala Persada. Itu yang Pluit Tanjung Priok Cawang. Kalau yang Cawang, Tomang, Pluit, Tomang. Oh iya benar, berarti Cawang, Tomang, Pluit itu yang dalam kota yang bisa Gatsu ya. Dikelolanya sama Jasa Marga. Tapi yang punya siapa? TBKU, panjangnya 40. Goks sih ini kalau lu punya tol ini ya. Maksudnya banyak orang-orang lewat sini, kayak punya negara deh. Oke, gue belum tahu deh ini siapa yang punya.
Kita next ya. Tadi kan baru 2 tuh yang menantu konglomerat. Ini ada yang terakhir nih, Gwinandra Jatikusumo. Nah ya, ini Gwinandra Jatikusumo ini adalah suaminya dari Putri Tanjung, aka anaknya Khairul Tanjung. Makanya sekarang kalau kita lihat Instagramnya Putri Tanjung, namanya adalah Putri Tanjung Jatikusumo. Wah, pasti Putri Tanjung sayang banget nih sama Bapak Jatikusumo ya. Yang katanya tengah menikmati momen pasangan pengantin baru karena dia baru aja menikah di 20 Maret 2022. Pernikahan keduanya sempat ramai jadi perbincangan antara Putri merupakan anak dari orang terkaya di Indonesia. Nggak terkaya, ini kalau gue rasa nomor 4 atau sampai nomor 6 gitu. Nggak tahu deh per hari ini berapa ya Khairul Tanjung ya. Bisa dicek di Forbes Indonesia. Ya udah deh gue cekin Forbes Indonesia. Penasaran juga sekarang Bapak Khairul Tanjung peringkat berapa ya? Maksudnya kan pasti sahamnya naik turun gitu ya, biasanya gitu kali ya. Pertama ada Budi dan Michael Hartono, Wijaya Family nomor 2, Anthony Salim, Indofood nih yang punya Indofood. Yang 4 ada Sri Parska Lohia, Bapak Khairul Tanjung nomor 6 dengan totalnya 5,5 billion US dollar. Berarti 5,5 miliar dolar. Umurnya 59. Kayaknya yang paling muda nih dari top 6. Malah dari top 10 tuh yang paling muda tuh Bapak. Wah, hebat. Yuk kita lihat lagi faktanya apa nih tentang Gwinandra Jatikusumo. Katanya Gwinandra yang bisa dipanggil Andra ternyata bukan orang sembarangan. Dia tak hanya tampan tapi juga cerdas. Dia lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dan mendapat gelar valedictorian. Penghargaan ini juga disebut sebagai Garuda Trisakti Taruna Tama, yakni lulusan terbaik dari segi kepribadian, akademik, dan jasmani. Perfect ya semuanya ya. Jasmani, rohani, pinter lagi kan, akademik tuh. Masih rajin sholat, badannya keker, terus pinter. Gue kira itu cuma ada di ini ya, rak-rak Gramedia. Gue menyebut rak Gunadarma. Agak belibet ya Gunadarma sama Gramedia. Terus Gramedia bukan Gunadarma, Rehan. Tuhan. Selain itu, Andra pernah menjadi juara pertama di International Conference of Young Scientists. Wow, scientist nih, dia nyanyian Iron Man nih dia. Udah kaya, pinter kan. Yang digelar di Polandia tahun 2009. Kemudian saat SMA, menantu dari Khairul Tanjung ini berhasil membawa pulang medali perunggu di ajang Asian Science Camp di Jepang. Wah, di Jepang juara 3 cuy. Itu kan pasti good gitu, pasti ada yang juara pertama kayak Cina, Jepang dong karena Jepang tuan rumah. Juara kedua Cina, juara ketiga Indonesia. Wah, hebat sih. Tak kalah membanggakan, Andra juga lulus dari Arts in Economics di New York University. Wow, iya, bisa tinggal di New York. My dream, mas, my dream. Berhasil mencatatkan IPK hampir sempurna, yaitu 3,94. Jir, ngapain aja itu kerjaannya ya? Gak ada, ini kayak gak bersenang-senang nih, gak Netflix and chill kayak enggak deh, kayak nih orang malam minggunya pasti belajar nih. Gue nggak tahu sih, nggak tahu. Gue selalu bilang ya, kalau misalnya kuliah, yang kayak kemarin gue bilang, orang kalau kuliah di luar negeri itu kalau nggak pinter pasti kaya, tapi kalau orang kumlot terus pasti pinter tuh. Apalagi kalau bisa kunlotnya di luar negeri kan, wah, the damn hell. Dia terus lanjut lagi ya, dia lalu melanjutkan pendidikan dengan menempuh studi eksekutif master in finance di sekolah bisnis Fontainebleau, French, bernama INSEAD. Nggak tahu ini pasti singkatan, tulisannya INSEAD gede, huruf gede semua ya, INSEAD gitu. Kini suami Putri Tanjung itu bekerja sebagai Principal Investment Professional di Sea Capital Singapura. Wah, gila. Gue baca portofolionya aja jiper gue. Tapi nggak boleh jiper, kita harus tolong.
harus termotivasi dari situ ya, jangan jiper ya Tuhan. Bisa nggak sih gue bisa dari artikel ini kan ada 3 cowok tadi, bisa nggak gue jadi yang keempat gitu ya, siapa kek gitu. Aduh, tapi tadi bagus-bagus semua ya, lulusan SMA terbaik, dapat penghargaan ini, lulus sarjana di New York, ngambil S2 di Prancis. Nah gua orang pada mau kuliah ke orang pada ini misalnya, gue ingat banget nih pepatah nih, ini dari tante gue nih, orang kampung aja pengen ke kota, nah kita orang kota pengen ke kampung, ada-ada aja kan. Kayak gue gede di Bekasi gitu, tapi gue kuliahnya di Padang. Ya walaupun alhamdulillah gue harus bersyukur juga karena dapat negeri juga gitu kan, jadi tidak terlalu membebankan orang tua juga dalam biar bayar UKT gitu, walaupun gue masuknya mandiri jadi UKT-nya paling pojok juga. Cuman ya tapi ada yang gak enaknya juga sih, kalau tiap kali lu pulang lu harus naik pesawat, berapa lagi lu bayarnya gitu kan, and many more gitu. Lu pasti, gue kemarin abis teleponan sama temen gue nih, dia bilang iya kita gara-gara kuliah di luar sama teman-teman pada kuliahnya di Jakarta gitu kan, pada asik nongkrong gitu, nggak banyak ketinggalan info. Kita ketinggalan info, bener juga sih, itu salah satu yang kurangnya gitu. Oke, lu jadi makin jauh nih, lu ketinggalan sama teman-teman lu yang di teman rumah lu misalkan kayak gitu kan. Ya semuanya ada positif negatif ya, kita harus terus berdoa, rajin ibadah, berharap Tuhan memberikan kita rencana, God plan atau takdir yang baik. Amin ya Tuhan. Gila, gue kenapa ini ketawa tapi padahal sedih juga ya ngeliat dari tadi. Aduh, jiper cuy. Oke, next kita baca Line Today ya. Hari ini ada apa sih Line Today? Oh yang kemarin viral-viral ya soal Will Smith yang nampar Chris Rock, gara-gara Chris Rock mungkin agak gimana ya, padahal katanya itu udah skrip, ada ininya juga, udah ada gelada resiknya gitu ya. Cuman mood orang beda-beda kali, mungkin kemudian juga sih Will Smith, cuman dibilang ya nggak gitu juga karena ada bener juga. Cuman ada yang bilang lagi Will Smith sama istrinya tuh udah jauh gitu, maksudnya mungkin udah nggak saling sayang, udah nggak saling care, masing-masing kayak udah punya selingkuhan masing-masing gitu. Si istrinya lagi kesangkut, Rocknya Will Smithnya diem-diem aja, maksudnya dia malah ngeladenin wartawan gitu. Jadi kayak lu di atas panggung begini tapi di luar panggung begini juga gitu. Nggak tahu lah ya, masalah gue ikut-ikutan lah, nggak ngaruh juga sama hidup gue. Yang penting gue ngeliat malah TL gue isinya ini mulu pembahasan orang gitu. Kenapa orang nggak bisa yang bahas yang lain? Oke, udah itu yang terjadi gitu kan. Nggak tahu, satu sisi mungkin pendapat orang apa gitu masing-masing, mungkin pendapat gue setahu sependek gue sih ini ya, karena gue tidak memperdalami juga. Gue takutnya nanti orang-orang kamu ya ada yang nggak setuju sama gue, ya udahlah, perbedaan membuat makin beragam kan, jadi nggak monoton, itu aja. Oke, terus kita lihat ada berita apa di Line Today ini, katanya ada yang bilang sebut Terawan orang baik, anggota Komisi 9 DPR ini dibully warganet. Lah kenapa nih? Padahal dia bilang Bapak Terawan ini orang baik ya. Ini karena gara-gara yang viral kemarin, Pak Terawan bilang keanggotaannya di Ikatan Dokter Indonesia itu dicabut. Kan sempat viral juga sebelum Will Smith sama Chris Rock ini ya. Next ada apa lagi nih? Katanya hati-hati, OJK tidak pernah memberikan izin ke aplikasi penghasil uang. Oh, yang kayak Kredivo gitu-gitu bukan ya? Coba deh. Pokoknya ini harus di beware loh. Ini penting loh, daripada ntar lu keambil duitnya. Pasti kalau keambil ini kan gede ya. Ini langsung loh dia dibilang oleh OJK. Dia bilang nih, menegaskan tidak pernah memberikan izin ke aplikasi penghasil uang. Masyarakat diimbau untuk hati-hati terhadap informasi yang mencatut nama logo OJK dalam aplikasi tersebut. Oh, jadi gini nih. Biasanya kan orang gampang ya, udah main naruh lambang aja, ngeklaim kalau misalnya iya kita udah terdaftar di OJK kok. Kalau misalnya yang bodong-bodong kan nggak terdaftar di OJK.
Tapi ini bisa nih buat lu sebagai lu acuan gitu ya, buat jangan langsung terhasut gitu. Ini gue juga nggak sotoy juga, maksudnya gue gimana ya, yang setahu gue ini bisa loh salah satunya digunain. Nah mungkin lu coba juga bisa nyontoh. Pertama kan pasti di situ oke, lu kalau orang yang klaim oke, aplikasi kita diawasi OJK kok gitu, jadi lu nggak perlu takut untuk investasi atau gimana. Nah lu tanya ada nomornya nggak, oke ada nomor dari OJK-nya nggak gitu. Biasanya OJK kayak ngasih nomor anggota atau apa gitu yang ngeklaim kalau misalnya lu masukin nomornya itu di aplikasi, bukan di aplikasi, di websitenya OJK gitu. Nanti keluar keterangannya, oh oke, Kredivo emang diawasi oleh OJK dari tahun segini sampai dengan segini, detail-detailnya dikasih tahu. Jadi bisa dibilang trusted gitu kan. Jadi lu nggak perlu worry gitu kalau misalnya kayak ini, kalau lu mau investasi di aplikasi tersebut atau misalnya lu mau melakukan transaksi tuh aman gitu. Next ada apa lagi dari Land Today, itu patut yang gue tahu aja ya. Next ini gambarnya sih motor GP Marquez ya, heboh. Dari judulnya heboh, Ditjen KN lelang barang pemain motor GP. Oh yang ketinggalan atau gimana tuh? Bisa tapi gitu ya. Coba gue baca, oh, mungkin di Mandalika bukan ketinggalan kali ya, sengaja ditinggal atau barang sekali pakai gitu. Jadi udah. Baru-baru ini media sosial diramaikan oleh kabar Kementerian Keuangan Kemenkyu yang ingin melelang barang-barang pemberian. Oh gitu. Jadi kalau daripada nanti dibilangnya kayak misalnya, oh terima kasih Bapak Presiden telah menyelenggarakan dan fasilitas-fasilitasnya bagus, ini dari kita piagam atau apa nih, helm ada tulisannya Jokowi atau gimana gitu. Nah daripada dibilangnya nanti korupsi gratifikasi, akhirnya diambillah sama Kementerian Keuangan. Ini bagus juga menurut gue nih. Jadi uangnya dilelang, gede-gede kan pasti yang mau, apalagi yang edik-edik motor GP, uangnya dipakai buat pembangunan IKN, ibu kota negara baru gitu kan. Bagus nih. Gue baca lagi. Ini katanya Mercedes yang akan dilelang terdiri dari kaos, baju, topi, dan sarung tangan. Kaos dan kemeja ditandatangani oleh 3 pembalap yaitu Marquez, Paul Espargaro, Miguel Oliveira. Marc Marquez juga menyumbang topi dan Maverick Villanes yang menyumbangkan topi serta sarung tangan. Oh iya, yang begini-gini nih. Untung yang kemarin helm di bagian ke tribun nggak diambil juga, dilelang, kasihan ya. Terus ada next berita Gibran soal temuan benda mencurigakan di dekat Balai Kota Solo. Katanya jangan takut, aman, takutnya bom kali ya. Terus ini Land Today juga headline-nya, ini kata Chris Rock di belakang panggung setelah kena tampar Will Smith di Oscar. Gue nggak tahu sih, nggak peduli. Terus Hana Anifa belak-belakan sebut nominal 50 juta. Wow, bukan main. Oh ini kalau nggak salah Hana Anifa tuh yang artis gitu kan, ketahuan ketangkep gitu. Oke. Ini diambil dari, kadang gini ya gue ngelihatnya ya, maksudnya orang beritanya itu adalah yang diambil dari tayangan YouTube gitu, misalnya kayak Densu atau misalnya Deddy Sumargo atau Deddy Corbuzier gitu, ngundang menteri siapa gini-gini, pasti kan nanya-nanya. Nah ntar pertanyaan-pertanyaan ini dijadiin headline atau dijadiin berita sama portal-portal berita gitu. Jadi udah, gue kalau tahu kayak gini udah gue langsung ke ininya aja, ke apa YouTube-nya aja gitu. Mungkin ya lu nggak tahu sih, lu lebih enak ngedengernya ngebaca apa ngedenger. Nah kalau gue sih tipenya tuh yang ngedenger. Jadi kalau thanks banget, untung gue kemarin tuh kepikiran nih ada JBL ini, portable ini. Jadi kehidupan gue terbantu banget sih sama dia nih. Jadi selain gue pagi bangun tidur megang HP, gue pasti nyari JBL gitu, langsung nyetel lagu gitu. Jadi gue mandi, gue nyetel lagu juga, atau kalau nggak lagu tuh YouTube yang pembahasan One Piece yang gue suka kan, atau misalkan Just Talk gitu kan, gue dengar apa yang kata Coach Justin, Regista yang tadi gue baru nonton juga, Regista tuh tentang Itali yang nggak masuk lolos Piala Dunia yang disamain sama Honduras gitu. Nah itu kan enak tuh.
Jadi ya kadang HP gue cas tapi gue tinggal bawa JBL-nya doang. Thanks loh, mungkin buat kamu nih ya yang mungkin kehidupannya gue juga pengen, atau gue juga keseharian gitu tapi gue malah bawanya nggak ada speaker bluetooth gitu. Gue mendingan sih lu bilang ya, gue ini rekomen gue sendiri ya, mendingan lu beli yang brandnya udah tahu gitu ya, yang mahal nggak mahal sih, ini ya lumayan lah menurut gue. Dulu anak kosan gitu ya ngeliat ini wah mahal banget gitu, cuman gue ngeliatnya buset ini udah kepake berapa tahun, terus awet juga, baterainya nggak bocor-bocor, gampang bocor gitu loh. Gue nggak ada keluhan tentang baterai bocor, selalu gue pakai. Kalau ngecas juga nggak lama, nggak setengah jam gitu. Gue ngecasnya gue paling anti, maksudnya oke, gue cas terus sambil gue dengerin nih lagu, gue nggak kayak gitu. Gue takut kalau misalnya nanti baterainya kayak gimana. Maksudnya gue pernah lihat ada orang ternyata kayak gitu, dia sambil dicas nih JBL akhirnya entah meledak atau gelembung gitu kan. Akhirnya dia sekarang JBL-nya harus selalu dicas, harus selalu dicolokin buat bisa nyala gitu. Sedangkan JBL gue gila, ini the best banget sih. Mungkin gue paling lama pacaran berapa tahun, 2 tahun lewat. Gue paling lama kayak sama JBL nih, kayak udah berapa tahun JBL ini menemani gue ya. Gila, keren sih. Ini masih JBL yang pertama sih, gue pengen kalau dapetin JBL kedua gitu, yang portable kedua. Katanya portable Go 2 itu ada bassnya. Nah kalau yang ini sih katanya belum ada bassnya, gue nggak tahu juga ya, mungkin yang reviewer reviewer speaker portable tahu. Gue seneng banget sih, ini salah satu yang harus gue butuh sih. Ini kadang kalau gue lagi iseng gue bawa juga kadang-kadang kemana ya. Yang namanya juga portable kan, pasti butuh kalau lagi nongkrong gitu kan, sambil mungkin kalau yang ada gitaran, kalau lagi ada gitar, ada yang bisa main gitar enak kali ya. Tapi kalau nggak bisa ini ya setel karaoke bareng-bareng. Terus next ya, kelanjut Line Today ada berita apa nih, artis Indonesia yang terkenal di Korea Selatan. Di sini ada BCL, Ran, sama Agnes Mo. Yalah ini udah keren-keren banget ya. Siapa lagi? Agnes Mo, Moka, oh gila, Raisa, wow, BCL, Ran, Peter Pan juga nggak sih? Terus Noah, maksudnya dia kan ngeluarin single yang pakai bahasa Korea apa pakai Jepang kemarin tuh. Next lagi kita ada berita apa lagi di Land Today, kasus pencabulan anak di Jagakarsa. Polisi duga istri tukang somai beri keterangan palsu untuk menyembunyikan suaminya. Wah, iyalah, jujur aja nanti malah ngasih keterangan palsu, lu juga ditangkap kan. Next berita, Marcus naik meja operasi. Atlet badminton kita ya, Kevin dan Marcus batal ikut Korea Open dan kejuaraan Asia. Oh nih nggak tahu nih gue cedera apa nih. Next ada tak lolos NMPTN, ini daftar 5 PTS perguruan tinggi swasta terbaik Indonesia versi web apa tadi? Webometrics. Ini lambangnya ada tell you ya. Gue bacain nih. Ini mungkin penting juga kalau misalnya yang mungkin ya udah gue daripada nganggur atau gue ikut tahun depan, udah gue sekalian ini aja coba PTS gitu kalau misalnya lo emang ada rezekinya gitu. Ada tell you, ada BINUS, terus ada Muhammadiyah Yogyakarta, ada Mercu Jakarta, ada UII Jogja, Atmajaya Jogja, Gundar Bekasi Depok, ada Ahmad Dahlan Jogja, ada UKDW, Universitas Kristen Satya Wacana, ada Universitas Dian Nuswantoro Jawa Tengah, ada Unpar, terus Universitas Surabaya, Universitas Kristen Petra, terus itu di Jawa Timur ya keduanya ya, Surabaya sama Petra, terus Universitas Sanata Dharma Jogja, sama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah itu apa yang di Jakarta nggak kesebut mungkin ya, Yarsi mungkin bisa. Terus apa lagi ya, apa sih di Jakarta tadi udah, Sahid, UPH. Nah UPH masuk nih. Oke, coba kita lihat lagi Land Today ada tentang apa lagi. Klik.
klik klik, oke, udah itu aja. Itu di headline yang biasa kita suka ganti-ganti gitu ya. Gue ke scroll dikit ke bawah. Oh iya, katanya ada juara MasterChef Indonesia season pertama tuh meninggal ya, karena komplikasi penyakit, mungkin nggak tahu juga antara covid atau enggak ya, dengan si namanya Bapak Lucky Andriono. Gue nggak tahu juga manggil bapak atau mas ya, cuman kita doakan semoga diterima amal kebaikannya, dan juga keluarga yang ditinggalkan semoga bisa tabah dan semangat lagi. Ini beritanya sih dibilang duka Chef Juna atas kematian, gambarnya Chef Juna gitu. Juragan 99 ketar-ketir Raffi Ahmad ledek suami Sandi soal masalah kekayaan, ikut doakan begini. Nggak tahu gua. Kalina Oktarani dan Ricky Miraza sudah berani belak-belakan soal hubungan resmi berpacaran. Oh ya dong beritanya. Kamila Zahra lolos ITB, Ridwan Kamil tak mau anak jadi inces hari ini. Maksudnya pada keren ya, ini Bapak Ridwan Kamil lulusan ITB, anak sulungnya cowok ITB, ini anak ceweknya juga ITB juga, jangan-jangan nanti anak angkatnya juga ITB juga tuh yang masih bayi ya. Terus berusia 4 di atas 40 tahun para aktris Korea ini tak kunjung menikah dan tetap awet muda. Nggak ngaruh di hidup gue juga sih. Terus ada apa lagi? Oh ini viral juga katanya Vicky Prasetyo ngajakin duel tanding Deddy Corbuzier, tapi malah ditantang balik sama anaknya nih Aska. Jadi nanti ini bakal lawan Aska live di YouTube-nya Deddy Corbuzier jam 8. Ini mungkin yang tanding-tanding gini awalnya dari Holy Wings kan ya? Dari Holy Wings dulu apa bukan ya? Dulu kayak si siapa? Eric Colim sama siapa tuh kemarin, aduh gue lupa ya, menang. Eric Colim kalah parah sih ya. Dia gara-gara sebelum tanding ini sih nggak makan makanan yang bernutrisi, malah makan jembut kayaknya. Terus ada sosok Paribut nih, salah satu guru horoner yang viral di TikTok ya. Bapaknya ngajar bagus gitu, tapi cuman sayang aduh malah cuma jadi guru horoner gitu. Lagi kita tahu kesejahteraannya mungkin kalau guru horoner tuh tidak seperti yang apa yang dia kerjakan gitu. Dia kan pahlawan tanpa tanda jasa gitu, yang lu kerjakan susah mendidik next leader Indonesia gitu. Cuman kenapa mungkin gajinya sekarang nih belum ini gitu, nggak tahu. Gue harus nunggu siapa presidennya atau menteri pendidikannya nih. Semoga yang begini-gini aturan guru tuh jadi pekerjaan yang diidam-idamkan, karena selain karena gajinya gede juga karena kerjaannya mulia gitu. Mungkin kalau gue dari sisi cowok gitu, kalau lu punya calon atau misalnya lu nanti punya cewek yang ternyata dia guru, itu kan pasti lu seneng juga gitu. Guru, dokter, pramugari, itu pasti seneng gitu. Maksudnya ada nilai sangat plus ya gitu dia kan. Walaupun tidak menutup kemungkinan karir-karir yang lain bagus juga gitu kan, kayak misalkan lu model, amazing. Ya kita next ya ke berita yang lain. Banyak bacot aja nih Raihan ya. Aduh gue nggak tahu nih apa lagi nih. Oke, gue coba next ke nih ada lagi di Twitter nih viral juga, Jeffrey Nicole yang tanding juga sama nggak tahu nih netizennya siapa, orang Bandung gitu. Akhirnya dia duelnya di Bandung gitu, walaupun yang tadi soto yang ngajakin itu netizennya 3 kali kena tonjok KO gitu. Ya Jeffrey Nicole gue liatnya buset di film ya badannya bagus gitu, sedangkan lu netizen mungkin ya nggak kayak gitu. Dia kan walaupun acting itu kan pasti dapat pelatihan ya, maksudnya oke dikasih tahu nih kalau nonjok tuh gini, nggak salah-salah. Sedangkan kita lihat tuh, kalau gue lihat ya di ininya di Twitter ya, lawannya Jeffrey Nicole itu ya salah-salahan aja dia nonjoknya gitu ya, benar-benar kayak, walaupun ada yang dibilang ya ini kayak misalnya Walk Crow Zero gitu yang gue ambil ya, ada yang emang berantemnya tuh martial arts gitu, benar-benar karate, judo atau gimana. Tapi ada juga yang berantemnya emang benar-benar berantem jalanan gitu kan, pasti beda ya, dia nggak ada teknik atau gimana gitu, lebih ngandelin mungkin daya tahan tubuh gitu. Cuman keren juga kalau yang berantem jalanan kan, walaupun kalau berantem ada teknik sama martial art itu lebih keren kalau biasa kita lihat di film-film kan, kayak wah udah ada tekniknya
5 orang cepet gitu. Misalnya kayak lu lihat di filmnya Jason Statham, Expendables gitu kan, wah keren sih. Terus gara-gara gua kemarin viral di Aska ini, terus Jeffrey Nicole juga yang berantem tiba-tiba di viral di kayak iklan-iklan YouTube gua gitu. Tiba-tiba kayak 30 hari membentuk badan gitu. Lu tahu aja badan gua nggak bagus. Emang gue nggak ngerti nih algoritma dunia nih kayak gimana nih. Ada lagi beritanya dari Mata-Mata, ini dipublish di Line Today. Mata-Mata yang nge-publish, Aming beberkan fakta dibalik foto Ariel Noah dan Luna Maya bareng mengingat masa lalu. Ada foto Aming di tengah-tengah, kanan kirinya Ariel dan juga Luna Maya. Ini kalau nggak salah katanya ulang tahun BCL ya, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong gitu. Dan ada berita apa lagi? Awkarin terang-terangan pernah test drive para FVB kebutuhan untuk menyalurkan. Gimana? Raffi Ahmad sewot soal istilah crazy rich. Gue kan cuma pura-pura doang buat dunia digital. Ini nih berita yang gue ini nih, katanya Ransi Legon itu ngontrak Ronaldinho buat main di Liga Indonesia. Wah gila, keren sih. Sebelumnya kemarin katanya mau siapa, Ozil gitu kan. Cuman Dinho, wah keren juga gitu. Ozil ya nggak apa-apa, maksudnya dia lebih muda, emang lebih lebih, maksudnya masih tidak terlalu jauh dengan masa-masa prime-nya gitu dia kan. Apalagi dia masih main di Liga Turki, apalagi dia Muslim main di Indonesia, di mana Indonesia adalah penduduk terbesar yang beragama Muslim. Itu wow, pasti ada kemungkinan dia mau juga gitu. Sedangkan gajinya pasti Raffi Ahmad bisa nggak cover gajinya kan. Nah tapi soal Ronaldinho main di Indonesia, itu apresiasi yang lain lagi sih, karena woi ini salah satu the best footballer pada masanya dia ya, karena dia menangin ini kan Ballon d'Or gitu. Wah, mana tadi ada yang langsung bikin meme Ronaldinho waktu masih ngelatih Ronaldo Wati gitu, itu mana Ronaldikin kan. Wow, amazing sih itu, gila keren. Gue bingung nih antar gue mau dukung Bekasi FC-nya Atta atau Ransi Legon FC, soalnya Ronaldinho sih siapa yang enggak. Mungkin kalau ada yang so idealis ya Ronaldo masih bagusan Ronaldo lah, pemain Brazil the greatest all of time, ini Pele lah. Dan Dinho dengan sentuhan flair dia tinggi sih gue rasa tuh kalau main di FM ya. Yuk gue lihat nih berita dari Twitternya Extra Time Indonesia. Resmi Carlo Ancelotti dinyatakan positif COVID-19 dan absen melawan Celta Vigo di akhir pekan nanti. Wah, masih banyak ya ternyata atlet-atlet yang kena COVID. Cuman yang gue rasa nih, selain COVID, cuman gue lihat orang yang kena COVID nih kalau misalnya atlet bola gitu nggak ada yang sampai meninggal. Jadi mungkin kuncinya adalah kebugaran badan juga. Lu walaupun COVID, walaupun lu bilang gue butuh istirahat, tapi lu tetap butuh olahraga cuy. Jadi kalau lu COVID jangan cuma tiduran ya. Ingat pagi tuh harus berjemur. Kalau gue dulu sempet ini sepedahan gitu. Gue nggak boleh contoh juga ya. Treadmill gitu, kalau lu ada treadmill gitu itu bagus juga tuh. Resmi, PSSI memastikan laga terakhir Liga 1 antara Persik Kediri versus Bali United akan dimainkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Hal ini karena akan diadakan acara seremonial serta penyerahan piala dan hanya stadion ini yang mempunyai fasilitas memadai gitu alasannya. Karena kalau nggak salah katanya home-nya ini kan aturan Persik Kediri gitu kan. Dan laga juga tetap tanpa penonton. Oke. Breaking news, Rainy Group ingin menjual Chelsea kepada Ricketts Family yang mendapat sumber dana dari Ken Griffin. Namun kabar baiknya adalah Rainy tidak menjadi satu-satunya pihak yang menentukan penjualan Chelsea FC. Oke, masih ada Marina Zulovkaya, masih ada Roman Abramovich, kalau misalnya dia baik-baik aja gitu ya untuk penyelesaian damai gitu. Misalnya besok Ukraina Rusia damai gitu, aman Chelsea gue nggak tahu nih Ricketts Family ini kayak gimana. Masih ada yang bilang kan no to Ricketts Family gitu, mendingan Saudi aja yang punya, lu masih bakal tetap kaya gitu. Terus ada istilahnya ya, kayak lu ngapain kaya, ntar kayak PSG banyak duitnya tapi
nggak bisa menangin champion, tetap aja bobrok gitu, atau MU gitu. Ya walaupun kayak gitu, at least seenggaknya kalau lo main game ya, main FM atau lo main PES atau FIFA, seenggaknya tim kesayangan lo nggak bapuk-bapuk banget lah gitu ya, nggak kayak Napoli misalnya gitu, masih itu kan masih mediocre misalnya gitu ya. Next ada yang baru nih, legenda MU Ruud van Nistelrooy akan ditunjuk sebagai pelatih kepala PSV Eindhoven musim depan menggantikan Roger Schmidt. Dan sebelumnya Nistelrooy ini ngelatih PSV juga, tapi yang umurnya under 21. Terus apa nih, yang penting cari pengganti. Coba ya. Breaking news, pelatih lokal. Oh, ini berita lokal. Terus ini ada video di mana brand cosplay Diego Maradona itu. Terus nge-tweet juga antara Portugal atau Argentina yang akan juara Piala Dunia. Nah, menurut lu siapa? Gue sih selalu ngedukung Jerman ya. Cuman kayaknya Inggris lagi bagus gitu dari pemain-pemainnya. Gue jadi bingung nih, gue bakal ngomong Jerman apa Inggris gitu, karena ya bagus gitu. Cuma nggak tahu, Jerman kan lagi dipegang sama Flick ya, pasti kayaknya bisa juara nih kan Jerman ya. Terus trofi yang akan mengakhiri debat antara Messi Ronaldo. Nah, kalau yang menang Ronaldo Messi udah kelihatan yang paling menang passing hebat. Walaupun kalau misalnya Ronaldo yang menang, pasti nanti fans-fansnya Messi edik dia bakal bilang, lah Messi lah, tetap Messi dapat Ballon d'Or 6 kali kan gitu. Pasti bakal ada aja ngelesek kayak angkot kan. Ini kasihan ya Mo Salah nih. Di Februari 2022 kalah di final Piala Afrika atas Senegal lewat adu penalti. Terus di bulan Maret gagal lolos Piala Dunia karena kalah dari Senegal di playoff lewat adu penalti. Ya ini agak susah ya lu kalau mau nge-carry-in satu tim sendiri gitu. Ini gue relate juga sama Lewandowski di Polandia. Walaupun di Polandia ya timnya pasti tetap teman-temannya ada juga yang berkarir di Eropa gitu kan. Maksudnya di liga top Eropa gitu. Sedangkan Mesir mungkin ya salah gitu. Beberapa juga nggak imbang lah sama Senegal. Sedangkan Senegal kan kayak Mane, belakangnya kipernya Mendy. Wah, ada siapa lagi tuh? Pasti komposisi lebih bagus gitu. Pelatihnya juga kan bagus nih Senegal. Kalau nggak salah dia pelatihnya dulu juga waktu jadi pemain tuh dia top juga, salah satu top player juga di masanya tuh si pelatihnya. Nah, di mana adu penalti ini juga disorot dengan banyaknya laser gitu. Jadi di laserin nih. Aduh, gue mah kalau di laser gitu mending diberhentiin dulu aja, penonton suruh cabut gitu. Masa nggak aman sih di laser gini? Ini ada kemungkinan Mesir kalah gara-gara laser ini kan. Terus ada pertandingan Ekuador sama Argentina 1-1 tanpa menang. Pertandingan Brazil lawan Bolivia 4-0. Brazil yang ngegolin ada Paqueta, Richarlison sama Bruno Guimaraes. Neymar kemana nih? Terus begitu terpukulnya pelatih Aljazair karena timnya gagal tampil di Piala Dunia 22 karena kebobolan di menit 124 versus Kamerun. Terus ini Southgate ya. Jadi ada berita nih, Harry Maguire itu dicemooh sama supporter timnas Inggris setiap kali dia megang bola pas laga lawan Partai Gading. Kemungkinan ini karena penampilan buruknya bersama MU, dan ramai-ramai skuad Inggris ini membela si Maguire. Diantaranya ada Henderson melalui Instagram, terus ada Southgate dan juga Grealish. Swedia nggak lolos, jadi Zlatan Ibrahimovic nggak bisa berkontribusi di Piala Dunia. Katanya terakhir dia bisa ada di Piala Dunia itu adalah di tahun 2006. Ini kayak gini nih, nge-carry satu tim tuh susah ya, ngebawa gitu, ngegendong satu tim gitu. Terus Christian Eriksen yang kembali di lapangan dan dia mencetak gol membawa Denmark menang atas Serbia 3-0 berselang 290 hari semenjak kejadiannya dia kolaps terakhir kali kan.
Terus ada apa lagi nih? Hasil dari laga persahabatan, Spanyol menang 5-0 lawan Islandia, Belanda Jerman 1-1, Inggris tadi 3-0 lawan Partai Gading, Turki kalah 2-3 lawan Italia menang 3 gol. Terus ada Belgia 3 gol lawan Burkina Faso. Ada apa lagi? Pemain Portugal terbaik milik Liverpool dan Manchester United saling membantu untuk lolos Piala Dunia. Gila, keren ya. Bruno Fernandes ngegolin, Jota ngasih assist. Gue kira tadi Portugal CR7. Ada ininya juga nih, narasi ketikan yang di bawahnya nih, adminnya nih, suwe emang. Next ada, wah nyindir juga nih. Breaking, Senegal dinyatakan tidak lolos Piala Dunia karena insiden laser yang mengganggu jalannya pertandingan. Sebagai gantinya, Italia dinyatakan lolos ke Piala Dunia. Beritanya dari Transmedit. Adminnya nih sama tukang nyindir orang nih, biasa nyindir pemain MU kan. Terus kiper terbaik dunia itu minimal bawa negara yang lolos Piala Dunia lah. Nah ini ada fotonya Mendy sama Donnarumma. Ini masih soal yang kemarin ya, aturan dulu di FIFA Pro kiper terbaik tuh bukan Donnarumma, aturan Mendy. Cuman nih gara-gara Donnarumma ngebawa Itali menang Euro, makanya dia yang menang. Sedangkan Mendy itu di Chelsea bisa menangin champion, menangin yang lain. Padahal dia menangin itu juga kan Piala Afrika juga kan, AFCON. Nah emang politik biar harganya naik, gue rasa sih itu. Harganya si Donnarumma ya. Next masih ada berita apa lagi? Ini banyak ya. Sampai ini loh di live komen loh tentang penaltinya itu, siapa aja yang ngegolin gitu, dia nunggu nonton kayaknya si adminnya. Next kita tunggu ya kira pertandingan ada apa aja nih weekend ini. Ini breaking, Timo Werner dan sang penasehat sedang berencana untuk meninggalkan Chelsea di bursa transfer musim panas mendatang. Chelsea akan memasang harga 40 juta. Dortmund dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Chelsea. Aduh, menurut gue gimana ya? Yang pasti Lukaku jual. Ini antara Timo Werner emang tetap keep, terus pelapisnya Armando Broja, atau kita beli lagi Abraham gitu, atau Abraham udah di situ aja, nanti lo buybacknya tahun depan gitu. Biar kita lihat juga. Maksudnya dua-duanya udah bagus ini, apalagi Tuchel juga. Gue lebih seneng, walaupun Werner sama Lukaku dia punya kelebihannya sangat menonjol gitu masing-masing. Lukaku dengan steraknya dia, walaupun first touch-nya jelek, dengan Werner dengan speednya kencang banget, tapi penyelesaian akhirnya agak kurang belakangan ini. Itu mungkin ke mental ya. Gue lebih mendingan speed sih daripada sterak gitu ya. Nggak tahu kalau kamu kayak gimana, lu mendingan yang sterak apa mendingan yang speednya tinggi. Next ada berita Gareth Bale dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan klub kampung halamannya Cardiff City musim depan. Oh, tapi mainnya di itu dong, di mana? Di liga berapanya Inggris gitu kan. Terus ada Kante, ulang tahun Kante nih. Kante anak baik. Ada apa lagi? Belum ada. Coba kita lihat. Oh ini nih berita gue bacain berita dari Extra Time ya. Ronaldinho akan bermain di turnamen mini bersama Rans Cilegon yang akan diselenggarakan bulan Juni mendatang. Wow, gue benar-benar harus ke Jakarta sih, gue mau nonton Dinho. Emang pasti keren dah. Pasti dribble-dribblenya keren juga, walaupun takut cedera ya, patah kakinya nanti nih melawan Bekasi FC ya. Kan Bekasi FC bilangnya Atta ini pemainnya filosofi klubnya kasih keras kawan gitu kan. Ayahanda Rafathar mengonfirmasi bahwa akan ada satu legenda sepak bola lagi yang ikut bergabung selain Ronaldinho dan masih tahap negosiasi. Wow, Marco Sena aja. Dalam mini match charity tersebut juga akan diikuti oleh klub lain yaitu Arema, Persija dan juga Persis. Jangan Asian kayak kemarin kan. Gila-gila, umurnya Ronaldinho 42 tahun. Akan bermain nanti di laga pertamanya di laga charity untuk membuka liga musim 1 pertama. Cuman kemarin tadi gue lihat juga di Twitter, kira-kira
bisa nge-range Cilegon ini untuk memenuhi regulasi yang dibuat sama Liga 1 gitu kan, pasti ada regulasi untuk pemain asing kan. Terus ada berita apa lagi? Ini gue coba ke Twitternya Chelsea fan Indo ya. Oh ini dia nih benar-benar nih. Jadi gini katanya, coba kalau misalnya klub-klub tetangga yang bakal coba kalau misalnya klub-klub tetangga bakalan 5 tahun beritanya jadi headline di media gitu, misalnya kayak Liverpool dengan kayak Arsenal dengan Invincible-nya, terus dengan Liverpool dengan sejarah-sejarahnya. Padahal di sini ini keren juga dibilang nih, faktanya Chelsea itu dia menangin Premier League di tahun atau di musim 14-15 itu menjadi posisi peringkat pertama dari match pertama sampai 38 match terakhir, match ke-38 konsisten. Sedangkan dia bilang katanya si Chelsea fans Indo ini cuman di match kedua aja Chelsea itu di posisi kedua. Itu cuman gara-gara posisi keduanya, bukan karena kalah, cuman karena gara-gara selisih gol. Jadi Chelsea itu konsisten ya di tahun 14-15 ini selalu di peringkat pertama di setiap match day-nya gitu. Wah, konsistennya Jose Mourinho keren ya, ini waktu dilatih Mourinho. Jadi rekor juga Mourinho waktu itu di Chelsea tahun 2004-2005 apa ya, dengan kegolan paling sedikit gitu. Apa nggak pernah kalah? Enggak, kalau nggak pernah kalah mah Arsenal ya. Oke, ada breaking juga. Pintu masih terbuka bagi mereka yang ingin menawarkan lebih besar dan lebih baik lagi untuk penawaran Chelsea FC. Selain 4 kandidat yang sudah lolos tahap kemarin. Wah, ini fotonya sih ini Arab ya, orang Arab. Semoga Saudi media sih. Kayaknya teman-teman Chelsea fans juga pengennya sih, The Blues pengennya sih Saudi ya. Jadi biar nggak miskin-miskin banget lah ya. Oke, coba kita lihat di line form-nya Extra Time Indonesia. Oke, dari Piala Dunia 2022 kira-kira siapa aja sih yang udah masuk nih? Pertama ada Qatar, Jerman, Denmark, Brazil, Belgia yang udah lolos ya ini ya. Prancis, Costa Rica, Kroasia, Spanyol, Serbia, Swiss, Inggris, Belanda, Argentina, Iran, Korea Selatan, Saudi Arabia, Jepang, Ekuador, Uruguay, Kanada, Ghana, Senegal, Portugal, Polandia, Tunisia, Maroko, Kamerun, Cilegon. Wah, enggak, bercanda. Cilegon enggak, ini masih ada sekitar 5 lagi. Nah, ini gue nggak tahu nih dari mana. Australia nggak lolos ya, berarti kalau yang Asia tuh Jepang, Iran, Korea Selatan sama Saudi. Oh. Terus Kapten Timnas U19 Marcel Januar dibully netizen karena 2 tackle-nya di laga Korea Selatan tadi malam yang berbuah penalti untuk lawan. Wah, penalti di waktu yang tidak tepat mungkin, atau mungkin perlu ini nih buat ngambil tackle tuh butuh training lebih lagi ya. Masih ada berita apa nih kawan? Coba ya kita lihat. Masih yang tadi ini hampir sama sih kalau line form Extra Time sama Twitter ya. Jadi dia sinkron gitu. Bagus nih sistemnya adminnya. Penjaga gawang Brugge Miguel van Dam meninggal dunia di usia 24 tahun setelah berjuang melawan leukemia yang diderita sejak 2016. Wow, padahal kelihatannya atlet sehat gitu, tapi ini sih penyakit kanker darah ini kan, leukemia. Oke, semoga cepat ketemu ya obat cancer ya. Next, coba kita ke ini aja deh, line form-nya kabar Liga Inggris. Pasti ada update nih. Marcos Alonso mencetak 2 assist saat timnas Spanyol meraih kemenangan skor 5-0 melawan Islandia di pertandingan persahabatan. Wah, pemain Chelsea nih. Emang Marcos Alonso sih di satu sisi dia tuh kayak super sub gitu. Dia attacking style-nya tuh lebih bagus untuk seorang back gitu dibanding back kiri Chelsea lainnya gitu. Back kiri Chelsea itu kan ada sekarang dipanggil ada Kennedy, Chilwell sama Malangsar yang dicoba-coba. Saul juga dicoba-coba. Cuman kalau attacking tuh bagus ke
Alonso, Chilwell itu komplit, tackingnya bagus, defense-nya bagus. Kennedy juga tanknya bagus, cuman tahu kenapa belum dicoba ya. Padahal Kennedy ini kan dulu main dipinjemin ke Newcastle juga, dribblingnya dia bagus juga, bisa loh bawa bola maju tuh dia bisa. Kalau Malang Sar emang main aman ya, maksudnya dia kan berawal dari back tengah, center back ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Gue tahu dari FM dia tuh tebel juga, jadi hampir kayak Rudiger gitu, walaupun kurus-kurus gitu. Kalau Rudiger kan kurus-kurus tapi susah di body gitu. Nah, Malang Sar ini tipe yang lebih kalem, cuman badannya malah lebih tebal daripada Rudiger. Jadi kalau lu bola pasti susah tuh kalau misalnya ngedribbling lewatin dia. Gue kurang tahu juga, ini menurut gue sih ya. Alonso nih ngasih assist nih keren juga, walaupun dia spesialis, dia bisa ngambil set piece, dia bisa juga crossingnya bagus ya kan ya, apalagi dia tendangan jarak jauhnya. Jadi kalau misalnya dapat bola muntah atau rebound gitu, dia bisa langsung shoot, kadang-kadang gol juga gitu ya. Kemungkinan persentasenya lebih dari 50% lah chance-nya. Kenapa kemarin nggak Spanyol nggak nge-eksklusifin si Alonso aja, lebih ke Alba mungkin masih diambil tuh, kalau nggak Barca, Real Madrid gitu. Padahal keren lah Alonso ini gue lihat ya. Kalau tergantung ini sih ya, pelatih juga sih ya, taktiknya mau kayak gimana kan. Next ada Mo Salah mendapat pengawalan ketat selesai pertandingan melawan Senegal. Terlihat para supporter melempar botol ke Muhammad Salah. Aset sih dia, aset Mesir kan, makanya gitu kan. Terus supporter Nigeria turun ke lapangan dan melemparkan benda ke sekitar arah lorong pemain usai timnas mereka gagal lolos ke Piala Dunia Qatar 2022. Kepolisian setempat mengambil tindakan dengan mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan massa. Steven Bergwijn mencetak gol pertandingan persahabatan melawan Jerman, nih Belanda ya, dengan skor imbang 1-1. Bergwijn telah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya bersama timnas Belanda. Wah, bagus juga nih statistiknya. Kalau nggak salah main di Tottenham ya. Ada berita apa lagi aja nih? Arsenal siap untuk membicarakan Lucas Torreira yang akan hengkang pada akhir musim ini secara permanen. Pembicaraan akan segera dilakukan dengan Fiorentina dengan opsi pembelian 15 juta euro. Muhammad Elneny juga diperkirakan akan hengkang akhir musim ini setelah pihak klub tidak membuka pembicaraan untuk perpanjangan kontrak. Ini sekarang si Lucas Torreira main di Fiorentina ya, padahal dulu katanya bakal gacor nih di Arsenal gitu. Nah, sedangkan Arsenal sekarang dia lagi udah beli siapa? Thomas Partey. Ya, lebih bagus juga dia mungkin ya, karena nggak tahu ya performanya kayak gimana gitu. Walaupun kalau back bertahan ya atau box to box masih Kante lah. Ada Brandon Williams tidak ingin kembali ke MU pada musim depan jika tidak diberi waktu bermain yang banyak di tim utama. Wah, sekarang dia lagi main di Norwich City sih ini gambarnya. Next ada berita lagi, Trent Alexander-Arnold kemungkinan akan kembali bermain di pertandingan melawan Manchester City pada 10 April usai menjalin pemulihan cedera selama jeda internasional. Terus reaksi Jonathan Henderson waktu Maguire bola. Ini ada berita Everton siap untuk menjual Dominic Calvert-Lewin yang bakal pergi pada musim panas ini. Ada ketertarikan dari Arsenal atau West Ham dikabarkan yang tertarik pada dia. Terus Presiden klub Barcelona mengklarifikasi bahwa dirinya tidak membayar sang agen Deco untuk mempermulus Rafinha ke Barcelona. Deco hanya membantu karena dia mendominasi pasar pemain asal Brazil, kata Fabrizio Romano. Terus Wolves akan memperbarui kontaknya Ruben Neves dan memberikan gaji yang tinggi untuk mencegah klub-klub top Eropa untuk merekrut Neves. Neves ini bagus nih di FM ya. Dia central midfielder-nya bagus, kreatif juga orang. Terus breaking, Presiden klub Barcelona Joan Laporta mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan 2 pemain yang berposisi sebagai gelandang dan bek tengah. Disinyalir desas-desusnya itu adalah Kiesi dan juga Andreas Christensen. Gak sayang ya Christensen, aduh, padahal gue seneng loh kalau ada dia.
tetap di Chelsea gitu, jadi legendnya Chelsea, walaupun dia mungkin emang pengen menit bermain yang banyak gitu. Selain gaji juga pasti dikasih lebih banyak di Barca ya. Gue nggak tahu sih kalau gaji Chelsea nawarinnya berapa. Roman Abramovich dan negosiator perdamaian Ukraina menderita gejala ini kemarin keracunan ya. Breaking news juga, MU tidak berniat untuk melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak Cavani, Lingard, dan Juan Mata. Mereka saat ini lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya Bruno Fernandes dan membuka negosiasi dengan Luke Shaw. Ben Davies telah ditarik dari timnas Wales untuk pertandingan persahabatan melawan Republik Ceko di akhir pekan ini karena mengalami cedera. Wah, banyak juga berita ya. Ini gue udah lama sih nggak bikin. Terakhir kapan ya? 24 kayaknya. Ini udah hampir seminggu. Ya udah deh, segitu dulu teman-teman ya. Aduh, gue tiba-tiba capek nih, butuh minum ya kalau nggak makan. Thanks banget yang udah dengerin. Semoga seneng dan doain gue juga semoga konsisten bikinnya. Karena gue seneng ngomong juga, anaknya kira-kira apa yang gue omongin yang emang gue seneng. Ya udah, kita omongin aja bola sama berita-berita yang gue tahu, kira-kira tanggapan gue ya. Thank you so much yang udah dengerin, semoga pada sehat-sehat aja dan senang juga. Jangan lupa komen, dan kalau lu suka mungkin lu bisa follow dan juga subscribe, chat juga ya, komen. Thank you juga yang mungkin komen, seneng gue ya kalau di komen di DM gitu. Thank you semuanya, bye bye, see you in another episode.